Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi teman, bertemu lagi di channelku di Beda Elektronik ya. Tentunya untuk review dan unboxing seputaran untuk elektronik. Oke, di sini ada LG 55 inch. Dimana kemarin sudah ada di 43-nya seri UA75. Sini ada 55 ya. Buat teman-teman yang cari TV ukuran big screen, ini saya reviewkan buat teman-teman. Seri LG paling baru tahun 2025 ini. UA75 dengan diagonal layar 50 cm, panjang 139 cm ya. New 2025. Ada LG Ultra DEI yang menggunakan teknologi AI, ada UA75 dengan alpha prosesornya. Dengan prosesor dia menggunakan Alpha 7 Gen 8 ya. Untuk AI prosesor 4G-nya. Dukungan HDR dia HDR10 Pro, dengan Smart TV-nya dia menggunakan Smart TV andalan WebOS. Dimana di sini dia juga sudah mendukung dengan Google Cast, Apple AirPlay, Apple Home, dan Matter. Matter ini untuk voice ya. Nanti teman-teman harus login dulu di TV ini, baru bisa menggunakan voice-nya ini untuk perintah suaranya ya. Dengan logo baru Life's Good ya, ini LG. Box bagian sampingnya teman-teman bisa cek lagi. Di sini modelnya lebih slim lagi dibanding yang sebelumnya. UA75 55 inch 139 cm ya. 55 UA75 50 PSA dengan model baru ya. Di sini untuk dukungan HDMI dan buatan Indonesia. Langsung kita buka, kita pasang dan review untuk gambarnya nanti seperti apa di seri 55 LG ini. Untuk bawaan pada styrofoam yang paling atas di sini ada stand ya, kanan kiri, dan kabel power. Untuk standnya sendiri dia menggunakan bahan plastik ya, dan bentuknya itu hampir sama seperti seri-seri UT ataupun UR ataupun UKI. Kalau UKI agak lebar, kalau yang seri UA ini dia lebih kelihatan agak kecil lagi ya. Kita cek TV-nya. Di sini ada buku manual petunjuk ya, kartu garansi, dan remote control. Jadi sudah ada bawaan semua. Saya kita cek bagian belakangnya. Jadi di sini bagian belakangnya sama dengan seri UA3 yang kemarin sudah ada di reviewku ya, sama blok. Cuma di sini yang membedakan lubang untuk pemasangan bracket dia 20 kali, ini 20 ya, 20 kali 30 untuk ukuran 55. Di sini tempat kabel powernya. Colokan kabel power. Bagian bawahnya di tempat speaker keluarnya, speaker untuk suara di sini ya, kanan kiri. Ini di sini. Oke, kita cek yang lain dulu. Untuk spesifikasi ini 55 UA75 50 PSA dengan daya sendiri tetap menggunakan 220 ya. Dengan voltase 100 sampai 240 volt dan 5/60 Hz. Isi input powernya di 140 watt, running di 92, dibuat di Indonesia. Nah, untuk yang lebih lanjut silakan scan barcode yang ada di TV ini ya. Input sama dengan seri 43 ini, yang menghadap ke belakang dia ada LAN. Di sini dia ada auto optical audio outnya. Ada antena untuk Filipina luar Indonesia ini ya. Jadi memang beda. Dan di sini dia untuk antena digital TV-nya USB. Inputnya menghadap ke samping, ada 3 HDMI, yang dimana untuk HDMI kedua bagian tengah dia sudah support menggunakan ARC ataupun IRC ya, jadi bisa keluar masuk untuk audionya. Lanjut bahas pada display di seri LG UA75 50-nya ini ya. Itu bagian bezel, LG masih menggunakan bezel hampir sama seperti seri-seri sebelumnya ya. Di seri UR ataupun UT itu hampir sama, tebal frame-nya dia hampir sama, frameless atau bezel sini. Nah, ini dukungan LG UHD-EA UA75 HDR10 Pro dengan generasi Smart TV-nya dia menggunakan WebOS terbaru dengan Alpha 7 Gen 8 AI prosesor 4G, WebOS, dan Google Cast ataupun Apple AirPlay. Di bagian bawah perubahannya pada pemindahan lampu ya, lampu sensor, mana sebelumnya di bawahnya logo LG ini, dan di sini ditempatkan di samping sebelah kiri. Nah, untuk sensor remote ataupun lampu indikatornya ada di sini ya, bagian bawahnya.
Nah, kita cek untuk gambar di seri ini ya. Dan cara awalnya tetap kita harus tekan tombol pointernya nih. Langsung tinggal pilih masuk bahasa ya. Pilihan negara kita tetap masuk di Indonesia juga. Sorry, bentar. Kita pilih Indonesia, kemudian atur nanti. Kita lewati dulu semua dulu ya. Jadi kita masuk di sini semua dulu. Kita coba hubungkan ke smart kita hubungan dulu ke wifi ya teman-teman ya. Jadi isikan sesuai kode pos yang tempat teman tinggali ya, jangan diisi dengan lain penyangga. Jadi kita langsung cepat dulu, kita percepat dulu. Jadi tampilan secara umum untuk Smart TV LG memang dibikin lebih simpel ya, mulai tahun 2024 kemarin itu sudah dirubah seperti ini. Jadi tampilannya nanti teman-teman itu bisa atur semua di layar awal ini ya. Jadi misalnya teman-teman punya pekerjaan di kantor pun teman-teman bisa kerjakan di rumah dengan ukuran yang lebih besar. Mau Microsoft Word, Excel apa semua di sini nanti udah disiapin. Mau muter musik dengan koneksi satu rumah kita bisa pengaturan dari satu TV ini. Ya, jadi kita mau sistem mematikan apa semua nanti dengan di sini. Dengan satu aplikasi LG Thank You AI ya. Oke, jadi di sini saya mau lihat gambar dari LG ini seperti apa dukungan HDR10 Pro dan yang lain pastinya kita sudah pasti kenal dengan LG ini. Jadi kita tes langsung aja ya. Ini gambar yang barunya dari seri LG. Jadi memang beda ya di seri sebelumnya untuk tampilan warna sama gambarnya yang dihasilkan di seri ini memang dia lebih beda. Dan suaranya juga memang lebih kelihatan lebih ya. Jadi buat teman-teman yang suka bermain game di seri ini pun sudah dilengkapi dengan menu gameplay ya. Jadi teman-teman juga bisa sudah tes dengan HLG, HGIG sudah ada semua. Jadi untuk mulai dari apa grafiknya teman-teman biar gak lelet ataupun apa, nanti teman-teman bisa setting di sini. Untuk pilihan warna, untuk pilihan gambar, jadi teman-teman bisa pakai. Misalnya teman-teman nonton streaming Netflix ataupun streaming dari yang lain dan ingin menghasilkan format film yang sesuai dengan arahan dari sutradara, teman-teman bisa masuk di menu filmmaker mode. Di situ nanti dia ada menu untuk pendeteksian filmmaker mode secara otomatis ya. Tentunya dukungan yang lain mungkin kalau untuk secara garis besar dari LG ini perubahan spesifikasinya itu tidak ada perbedaan jauh. Di WebOS yang terutama di sini perubahan pada WebOS dan tampilan unit dari belakangnya. Dengan program baru ada tambahan Google Cache ya. Jadi teman-teman mungkin barangkali mau cache dari layar handphone ke TV, dia nggak pakai screen mirroring, dia pakai casting juga sudah bisa. Saya pikir waktu di review di 43 itu saya lihat ada tulisan untuk Dolby Atmos ya. Ternyata di sini menunya untuk audionya di sini ya sama gambarnya belum ada. Menu Dolby Vision ataupun Atmos ya. Jadi dia mesti menggunakan dengan menu dari LG HDR10 Pro dengan teknologi prosesor paling baru Alpha 7 Gen 8 yang dipakai di seri NanoCell ataupun di seri QNET-nya ya. Ini WebOS Renew program dan kelebihannya dari situ ya.
Untuk harga sendiri teman-teman bisa, barangkali ada yang berminat nanti saya kasih link di bawah deskripsi ya. Mungkin ada yang berminat silahkan langsung aja klik di link tersebut. Saya carikan harga yang paling rendah. Jadi buat teman-teman yang mau beli, nanti saya bantu carikan link yang paling rendah untuk harga yang ada di pasaran ya. Cuma perubahannya di remote ya untuk seri ini. Dibanding dengan seri tahun 2024, tampilan remote untuk Magic Motion-nya dia berbeda. Ya, lebih kecil, lebih enak pegangannya. Oke. Andalan dari LG dari dulu ya, mulai dari Home Cinema Experience mulai. Jadi untuk filmmaker mode, pengaturan warna pada layar itu secara otomatis itu ada di menunya. Oke ya, mungkin dari sini dulu untuk unboxing dan review singkatku di 55U A7550 PSA. Ini ada salah-salah kata ataupun kurang dalam penyampaian, saya tentunya minta maaf. Dan buat teman-teman yang masih kurang jelas dalam penyampaian ini, silahkan subscribe kolom komentar ya. Yang belum subscribe untuk channel Beda Elektro ini, silahkan langsung klik aja tombol subscribe-nya, tombol like, share ke teman-teman yang membutuhkan seputaran dunia perelektronikan, review elektronik yang lain. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya.